Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakila Hairunisa dengan NPM 21142111047 ingin menjelaskan tentang budidaya tanaman jagung. Jagung selain untuk pangan juga belum banyak diterapkan di lapangan. Teknik budidayanya, yang pertama, varietas unggul. Penggunaan varietas unggul baik hibrida maupun komposit mempunyai peranan penting dalam upaya peningkatan produktivitas jagung. Memilih varietas hendaknya melihat deskripsi varietas, terutama potensi hasilnya, ketahanannya terhadap hama atau penyakit, ketahanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakila Hairunisa dengan NPM 21142111047 ingin menjelaskan tentang budidaya tanaman jagung. Jagung selain untuk pangan juga digunakan untuk bahan baku industri pakan ternak maupun ekspor. Teknologi produksi jagung sudah banyak dihasilkan oleh lembaga penelitian dan pengkaji lingkup Badan Pertanian maupun perguruan tinggi. Namun, ketahanannya terhadap kekeringan, tanah masam, umur tanaman, warna biji, dan disenangi baik petani maupun pedagang. Yang kedua, benih bermutu. Penggunaan benih bermutu merupakan langkah awal menuju keberhasilan dalam usaha tani jagung. Gunakan benih bersertifikat dengan figur tinggi. Sebelum ditanam, hendaknya dilakukan pengujian daya kecangga benih. Benih yang baik adalah langkah awal menuju keberhasilan dalam usaha tani jagung. Gunakan benih bersertifikat dengan figur tinggi. Sebelum ditanam, hendaknya dilakukan pengujian daya kecangga benih. Benih yang baik adalah yang mempunyai daya tumbuh lebih dari 90%. Hal ini penting karena dalam budidaya jagung tidak dianjurkan melakukan penyulaman tanaman yang tidak tumbuh dengan menanam ulang benih pada tempat tanaman yang tidak tumbuh. Yang ketiga, penanaman. Penanaman pada perlakuan TOT bisa dilakukan langsung di cangkul kok, tempat menunggal benih sesuai dengan jarak tanam, lalu diberi pupuk kandang atau kompos 1-2 genggam tiap cangkulan kok. Pemberian pupuk kandang ini dilakukan 3-7 hari sebelum tanam. Bisa dilakukan langsung di cangkul kok, tempat menunggal benih sesuai dengan jarak tanam, lalu diberi pupuk kandang atau kompos 1-2 genggam tiap cangkulan kok. Pemberian pupuk kandang ini dilakukan 3-7 hari sebelum tanam. Bisa juga pupuk kandang ini diberikan pada saat tanaman sebagai penutup benih yang baru ditanam. Jarak tanaman yang dianjurkan ada 2 cara, yaitu 70 cm dikali 20 cm dengan satu benih per lubang tanam, atau yang kedua 75 cm dikali 40 cm dengan 2 benih per lubang tanam. Dengan jarak tanam seperti ini, populasi mencapai 6.000 sampai 71.000 tanaman per hektar. Pemupukan. Berdasarkan hasil penelitian, takaran pupuk untuk tanaman jagung di Lampung berdasarkan target hasil adalah 100-150 kg SP36 per hektar dan 100-150 kg KCI per hektar. Cara pemberian pupuk ditunggal sedalam 5 cm dengan jarak 10 cm dari batang tanaman dan ditutup dengan tanah. Penyiangan sebaiknya dilakukan 2 minggu sekali selama masa pertumbuhan tanaman jagung, yaitu pertama pada umur 15 hingga pada saat umur 6 minggu. Penyiangan dapat dilakukan bersamaan dengan pembunuhan atau mencakul tanah di antara barisan, lalu ditimbun ke bagian barisan tanaman sehingga membentuk guludan dan memanjang. Pengendalian hama dan penyakit. Penyakit yang banyak dijumpai pada tanaman jagung adalah penyakit gulai, jamur, panen dan pasca panen. Pemanenan jagung dilakukan pada saat jagung telah berumur sekitar 100 hari tergantung dari jenis varietas yang ditanam. Jagung yang telah siap panen atau sering disebut masa fisiologis ditandai dengan daun jagung kelobot telah kering, berwarna kekuning-kuningan, dan ada tanda hitam di bagian pangkal tampak melekat biji pada tongkol.
Panen yang dilakukan sebelum atau sesudah lewat masa fisiologis akan berpengaruh terhadap kualitas kimia biji jagung karena dapat menyebabkan kadar protein menurun, namun kadar karbohidratnya cenderung meningkat. Setelah panen, dipisahkan antara jagung yang layak jual dengan jagung yang busuk, muda dan berjamur. Selanjutnya dilakukan proses pengeringan. Pengendalian mutu. Pengendalian mutu merupakan usaha mempertahankan mutu selama berada di tangan konsumen pada batas yang dapat diterima dengan biaya semaksimal mungkin. Pengendalian mutu jagung pada saat pasca panen dilakukan mulai pemanenan, pengeringan awal, pemipilan, pengeringan akhir, pengemasan, dan penyimpanan. Penyimpanan jagung. Umumnya petani menyimpan jagung pipilan dalam karung goni atau plastik, kemudian disimpan di dalam rumah, di lantai atau di atas loteng. Penyimpanan dengan cara demikian menyebabkan jagung hanya dapat bertahan selama kurang lebih 2 bulan karena dapat terserang oleh hama gudang Doleces viridis, Cytophilus zeamais, dan Cryptoleptes praecilus. Besarnya kehilangan dan kerusakan jagung setelah pemanenan sampai penyampaian berkisar 8,6 sampai 20,2% yang disebabkan oleh serangan-serangan jamur tikus. Jagung hanya dapat bertahan selama kurang lebih 2 bulan karena dapat terserang oleh hama gudang Doleces viridis, Cytophilus zeamais, dan Cryptoleptes praecilus. Cara dan alat penyampaian serta faktor lingkungan. Penyimpanan jagung untuk benih dapat menggunakan wadah logam yang dilengkapi dengan absorban penyerapan. Biasanya digunakan abu sekam yang berguna untuk mengurangi kelembapan di dalam wadah penyimpanan. Bila tidak menggunakan wadah yang dilengkapi dengan absorban, penyimpanan jagung untuk benih juga dapat dilakukan di dalam wadah logam yang tutupnya dilapisi dengan parafin sehingga benar-benar kedap udara. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum